Apa jadinya kalau kebangkitan Indonesia dimulai bukan dengan senjata, tapi dengan pikiran yang berani melawan nasib? Ini tahun 1908, dan ada sebuah perlawanan sunyi yang terjadi, tapi diam-diam jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Bayangkan di ruang kelas STOVIA yang terasa pengap, anak-anak muda Jawa duduk dengan kepala yang penuh pertanyaan. Mereka ini bukan bangsawan besar, bukan juga tentara bersenjata lengkap. Mereka hanya pelajar yang muak dianggap sebagai pribumi selamanya. Sebutan yang merendahkan martabat mereka di tanah kelahiran sendiri. Di tengah kegelisahan itu, muncullah seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo. Ia datang bukan membawa pedang, tapi gagasan. Dia bicara soal pentingnya pendidikan, soal harga diri, soal sebuah bangsa yang bisa berdiri tegak dengan akal dan ilmunya sendiri. Kata-kata yang ia sampaikan sebenarnya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa mengguncang jiwa-jiwa muda itu. Para pelajar di STOVIA, seperti Sutomo dan kawan-kawannya, mulai menyadari sesuatu. Mereka tahu betul risikonya. Di zaman itu, menjadi terlalu pintar bisa membuatmu dicurigai. Terlalu bersatu bisa dianggap sebagai ancaman bagi penguasa kolonial. Tapi terus diam berarti menerima hidup sebagai bayangan, tanpa identitas, tanpa masa depan. Mereka menolak takdir itu. Maka, dari diskusi-diskusi di malam hari, dari keresahan yang sama, lahirlah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ini bukan organisasi yang turun ke jalan sambil teriak-teriak. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Bergerak perlahan, teratur, dan modern untuk zamannya. Kekuatan mereka berasal dari ruang diskusi, dari tulisan-tulisan di surat kabar, dari ide-ide yang menolak untuk mati. Pemerintah Hindia Belanda mungkin awalnya tidak panik. Mereka melihatnya hanya sebagai perkumpulan priai Jawa yang tidak berbahaya. Tapi mereka salah besar. Benih perubahan sudah ditanam di tanah yang subur. Dan sejarah membuktikan, benih ide jauh lebih sulit dimusnahkan daripada menghadapi rentetan peluru. Budi Utomo memang bukan ledakan revolusi fisik yang instan. Ia adalah getaran pertama dari sebuah gempa besar yang akan datang. Sebuah tanda bahwa bangsa ini mulai berpikir sebagai kami, bukan lagi aku atau golonganku. Perjuangannya tidak langsung membuat Indonesia merdeka, tidak juga langsung mengangkat senjata. Tapi sejak hari itu, satu hal yang pasti, Indonesia tak lagi tertidur lelap dalam penjajahan. Karena sebelum sebuah bangsa berani mengangkat senjata untuk berperang, ia harus lebih dulu berani untuk berpikir. Dan itulah warisan terbesar Budi Utomo. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah kita. Terima kasih sudah menonton.